Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puja syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 231 sampai 232. Syariat itu untuk kebaikan manusia. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami bacakan di akhir kajian ini sekitar 15 sampai 20 menit. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, sambil meluruskan niat kita untuk memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kaji kita dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan jangan lupa juga untuk menyeruput kopinya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masuk sekarang ayat yang ke-231. Wa idzal talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad dhalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum wallahu ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Ya. Suaranya belum keluar, Mbak Naja. Cek satu, keluar nggak Pak? Oh ya, sudah baru. Berarti ini earphone saya rusak Pak. Ya. Mohon maaf Pak Ali. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzolimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzolimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah untuk memberi pelajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini oleh para ulama dipahami berbeda, ditujukan ke siapa ini? Ya, dan apabila istri yang sudah dicerai itu menyelesaikan masa iddahnya, maka kemudian berarti apa? Biarlah mereka kemudian apakah untuk rujuk? Maka kalau rujuk yang baik. Tapi kalau kemudian dibiarkan akhirnya tidak rujuk, jangan dihalang-halangi untuk menikah dengan orang lain, kan begitu kan? Asbabun nuzul dari ayat ini adalah di masa sebelum turun ayat ini, itu orang-orang Arab ya seringkali ketika sudah menjatuhkan talak, nanti 1-2 hari menjelang habis masa iddahnya, di mana masa iddahnya kemarin sudah dibahas ya, kurang lebih 3 kali suci atau 3 bulan, begitu. Itu kemudian mereka rujuk, gitu. Setelah rujuk, selang beberapa saat lagi diceraikan lagi gitu. Niatnya apa? Niatnya itu untuk mendolimi istri. Nah, karena ada kasus seperti itu,
turun ayat yang memberikan penegasan, jangan lakukan seperti itu. Kalau memang kamu ingin rujuk, rujuklah dengan niat yang baik. Tapi kalau kemudian pada akhirnya memutuskan cerai, ya pisahlah, cerailah dengan niat yang baik juga. Gitu ya. Ini yang kemudian fa'amsikuhunna ma'ruf au tas'au sarihuhun bima'ruf. Jangan sampai kemudian kamu menahan atau menghalang-halangi seorang istri yang sudah selesai masa iddahnya untuk menikah dengan pria yang lain. Ini ditujukan bisa kepada walinya atau bapaknya atau wali perempuannya ya, atau bisa juga mantan suaminya. Ya sudah nggak ada hubungannya, kamu jangan ribet kalau kemudian mantan istrinya menikah dengan suami yang lain. Nah, kira-kira garis besarnya seperti itu. Nah, dari frase pertama ini, Bapak Ibu, kita mendapatkan kesan yang kuat ya, bahwa begitu besar pembelaan Allah atau pembelaan Al-Quran terhadap istri, terhadap status seorang istri atau perempuan itu. Maka kalau ada orang yang menuduh misalnya Al-Quran itu atau Islam itu kurang berpihak kepada perempuan atau seorang istri, Islam itu terlalu memberikan posisi yang dominan kepada suami, itu keliru. Karena apa? Karena baik suami atau istri, laki maupun perempuan pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mendapatkan hasil pahala yang sama atas perbuatannya. Demikian juga sebagai suami. Mari kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa, ayat yang ke-32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasabat. Was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in 'alima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Bagi seorang laki-laki, terlebih statusnya apakah sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakak, memiliki bagian masing-masing atas kewajiban yang dilaksanakannya. Demikian juga sebagai seorang istri atau ibu atau adik saudara perempuan, masing-masing memiliki bagian yang sama atas hasil usahanya. Maka kesempatan untuk meraih kemuliaan dalam Islam itu ya kedua belah pihak. Jangan sampai kemudian terkesan ya seorang istri atau perempuan itu underbow laki-laki, begitu. Sehingga laki-laki seakan kuat sekali. Nasib perempuan sangat tergantung kepada laki-laki. Oh tidak. Dalam Al-Quran juga begitu kuat sekali lagi pembelaannya terhadap perempuan, di mana ketika ayat-ayat Al-Quran sebelum turun, memang posisinya sangat lemah. Bahkan sampai hari ini di beberapa wilayah negara Arab, kita masih sering mendengarkan ya, betapa kuatnya peran seorang wali atau seorang suami di hadapan istri atau anak perempuan mereka. Bisa memaksakan untuk memilihkan jodoh, bisa kemudian memaksakan kehendaknya setelah menikah, apakah boleh atau tidak untuk melakukan aktivitas yang menjadi kesenangan seorang istri. Itu begitu kuat. Nah, Islam tidak seperti itu. Mari kita lihat misalnya surah 16, surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang menjalani hidupnya dengan cara yang baik, ya, maka pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik. Di sini disebut laki maupun perempuan secara khusus untuk lebih meyakinkan, menguatkan
Apa kalau ada orang yang kemudian misalnya terlalu menonjolkan sisi maskulinitasnya terhadap aspek-aspek prestasi dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat, maka langsung dikoreksi oleh ayat ini. Terlebih Al-Quran juga menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu bukan berdasarkan gender tertentu, ya, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu, apakah laki atau perempuan. Tapi kemuliaan di sisi Allah itu karena ketakwaannya. Bukan karena gendernya apa, bukan karena nasab dari jalur siapa, bukan karena bangsa apa, tapi karena ketakwaannya. Mari kita lihat surah 49, surah Al-Hujurat, ayat 13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, frase ini Bapak Ibu, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya. Dan siapa yang paling tahu siapa di antara kita yang bertakwa? Tentu hanya Allah juga. Maka di antara kita juga tidak pada tempatnya untuk saling menilai ketakwaan orang. Karena hakikatnya yang mengetahui siapa di antara kita yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi ayat ini menegaskan prinsip ekualitas persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kemuliaan melalui jalan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat yang lain itu kita temukan ayat yang menegaskan berulang-ulang ya tentang laki perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih ridhonya Allah, untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat surah nomor 33, surah Al-Ahzab, ayat yang ke-35. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin mutasaddiqat was sha'imin was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat, dan seterusnya sampai akhir. Itu disebut berulang-ulang tentang laki perempuan. Enggak laki saja begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, Allah menyediakan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Disebutnya sama, Bapak. Maka di sini sekali lagi pada poin yang pertama dari ayat ini betapa kuat ya dan besar sekali pembelaan terhadap kaum perempuan, terhadap seorang istri oleh Al-Quranul Karim, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada kesan sekali lagi yang seringkali kita dengar dalam narasi pemahaman agama, apakah itu di media sosial atau yang lain, yang terkesan kok Islam itu merendahkan atau mendegradasikan seorang perempuan, ini harus kemudian kita lihat secara proporsional. Baik. Kemudian yang kedua, frase yang kita ingin garis bawahi dari ayat utama kita ini adalah kalau ada seorang suami yang kemudian bertindak zalim terhadap istrinya dengan cara tadi, misalnya setelah istri itu kemudian ditalak ya, terus selesai masa iddahnya,
kok si mantan suami ini terus mengganggu mantan istrinya, sehingga kemudian si istri akhirnya kesulitan untuk kemudian mendapatkan pasangan barunya atau mengalami merasa terzolimi dalam hidupnya. Al-Quran menegaskan apa? Suami atau laki-laki yang seperti itu sebenarnya dia telah menzolimi dirinya sendiri. Nah, ini yang saya kira prinsip ini yang sering orang lupakan gitu ya. Bahwa orang yang zalim kepada sesama itu kenapa seringkali Allah marahnya sangat besar. Dibandingkan misalnya orang itu zalim terhadap Allah, orang nggak sholat misalnya, orang nggak puasa, itu kan ya dosa. Tapi kemarahan Allah itu, hukumannya itu tidak secepat kalau orang itu zalim dengan sesama. Itu. Kalau orang nggak sholat itu, Allah itu ya tenang-tenang saja lah, ya. Tetap jadi Allah, sekarapmu lah, terserah kamu, itulah. Tapi kalau orang zalim dengan sesama itu, hukuman dari Allah, sanksi azabnya, sanksi tegurannya, peringatan cepat sekali. Itu. Maka kalau ada yang melakukan tindakan seperti itu, Allah langsung bilang, kamu berarti menzalimi terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena prinsip utama dalam Al-Quran, ini yang sering kita garis bawahi berulang gitu ya. Setiap orang berbuat baik, hakikatnya dia berbuat baik untuk diri sendiri. Dan setiap orang yang berbuat jahat, akibat kejahatan juga hanya menimpa diri sendiri. Mari kita lihat surah nomor 17, surah Al-Isra. Ayat yang ke-7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu, lalu mereka masuk dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Iya, ini clear ya Pak Ibu ya. Khususnya di frase yang awal itu, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, akibat kejahatan juga hanya menimpa diri sendiri. Maka seorang suami yang tidak bertanggung jawab, apalagi sampai melakukan, mohon maaf, KDRT, na'udzubillah min dzalik ya, KDRT kepada istrinya, hakikatnya itu suami yang mencoreng mukanya sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Maka kemudian yang seperti itu tentu tidak pada tempatnya dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian yang ingin kita garis bawahi lagi, setiap kebaikan hanya untuk diri sendiri. Pertama kali yang merasakan hasil kebaikan itu ya diri sendiri, sebelum orang lain. Prinsip ini juga ditegaskan Allah. Satu lagi kita ambil contoh misalnya di surah nomor 41 ya, ayat 46, Allah mengatakan, Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamil lil 'abid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Iya, ini prinsip yang sering kita garis bawahi, dan ini cukup saya kira untuk memandu kita mengapa kita harus berikhtiar selalu berbuat baik meskipun untuk hal yang kecil sepele sekalipun, karena hakikatnya kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, frase berikutnya dalam ayat ini Allah menyatakan wala tattakhidhu ayatillahi uzwa. Janganlah engkau menjadikan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah itu sebagai mainan. Nah, ini masih kelanjutan teguran terhadap seorang suami ya, yang memainkan hukum Allah. Hukum khususnya berkaitan dengan pernikahan. Ya, hukum berkaitan dengan perkawinan. Contoh konkretnya apa? Memainkan hukum Allah itu ya tadi itu, sebab nuzulnya itu. Jadi karena kemudian misalnya sudah habis masa rujuk
masa iddah bagi seorang istri 1-2 hari, terus kemudian karena masih kesempatan rujuk, dia rujuk lagi. Nah, kan boleh itu, rujuk lagi kan boleh. Tapi ternyata niatnya nggak benar. Setelah dirujuk, kan berarti boleh kembali suami istri kan? Nah, setelah berjalan beberapa waktu, diceraikan lagi. Ini kan berarti kan posisi istri kalau diceraikan lagi, masa iddah mulai awal lagi. Nah, itu namanya memainkan hukum Allah. Meskipun menurut lahiriahnya, menurut konteksnya, menurut secara formalnya, ya boleh. Nah, disinilah Allah mengatakan, niat itu penting sekali. Kan nggak salah, misalnya kan masa iddahnya selesai 3 bulan. Sebelum 3 bulan dia rujuk. Kan berarti suami istri lagi kan. Balik lagi sesuai perjalanan. Dalam perjalanan waktunya, kemudian karena memang nggak ada niat baik suami, ceraikan lagi istri. Kan mulai dari awal lagi itu, talak 1 lagi. Itu. Setelah talak 1, terus kemudian talak 2 lagi. Setelah mau habis talak 3-nya, nggak sampai di talak 3. Karena kalau sudah talak 3 kan nggak bisa rujuk lagi kan. Maka kemudian dia rujuk. Tapi niatnya hanya untuk mempermainkan. Nah, ini yang oleh Allah dikatakan, jangan kamu mempermainkan hukum Allah seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau kita lihat penggunaan ungkapan ini di Al-Quran, mayoritasnya sebetulnya ditujukan oleh orang-orang yang memang munafik. Mari kita lihat ya. Surah nomor 9, surah At-Taubah, ayat yang ke-65. Ini adalah perilaku orang munafik di mana mereka memiliki kebiasaan terhadap ayat-ayat Allah itu suka untuk dipermainkan. Ya, permainkan apakah itu dari konteks isi kandungan hukum itu, atau juga terkadang dengan memplesetkan ungkapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, Mbak. Surah 9 ayat 65. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Nah, wala in sa'altahum minhum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya kan? Mereka bilang ini aku iseng-iseng aja kok. Langsung, kenapa? Wong terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap ayat-ayatnya kok bisa-bisanya loh. Situ itu kemudian mempermainkan. Nah, ini teguran secara langsung. Siapa kelompok ini? Mereka adalah orang-orang munafik. Itu ya. Maka dalam konteks kehidupan kita sekarang, kalau ada indikator, kita nggak boleh juga menjudge ya, buru-buru menjudge, wah kamu mempermainkan ayat, kamu mempermainkan hukum. Misalnya kalau 1-2 kita berinteraksi ketemu orang yang indikatornya ke situ, misalnya jangan buru-buru juga. Tapi kalau indikatornya itu begitu kuat, yang bersangkutan itu mempermainkan ayat, apa nasihat Al-Quran? Kita lihat surah 6, surah Al-An'am ayat 70, Allah berfirman, وَذَرِي الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Iya, na'udzubillah min dzalik. Ancamannya keras sekali Bapak Ibu ya. Dan yang mengancam ini Allah, sekaligus kelak yang di akhirat mengikuti juga Allah. Maka atas orang yang indikatornya kuat menjadikan agama, simbol-simbol agama, ayat-ayat Allah, kemudian kitab suci, Rasul, atau ketentuan agama dipermainkan sedemikian rupa, di mana salah satu motif utamanya untuk memperoleh dunia. Allah katakan apa? Jangan hiraukan, tinggalkan yang seperti itu. Kenapa? Bisa mudah menular itu. Itu seperti virus nanti, itu mudah sekali menular begitu ya. Baik. Nah, kemudian dari frase ini
kita lanjutkan, namun sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, penting sekali ya, berarti di antara ibroh terpenting atau pelajaran terbaik dari ungkapan ayat ini adalah sekali lagi pembelaan Al-Quran terhadap status sebagai seorang istri begitu kuat ya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya apa? Bahwa dalam konteks menjalani kehidupan perkawinan, baik suami maupun istri, hendaklah diniatkan untuk menjaga hukum-hukum Allah. Dalam konteks kita menjalani hidup perkawinan, hendaklah seorang Muslim meniatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi perkawinannya itu bukan semacam sebagai status sosial saja, ikatan kontrak sosial dua orang, bukan. Dalam pandangan Islam, hukum status perkawinan ini adalah sesuatu yang diikat oleh tali yang disebut diantaranya syariat Allah. Ya, karena itu urusannya, maka itu sampai di akhirat. Itulah mengapa Al-Quran menyebut bahwa tali perkawinan itu disebut dengan mitsaqan ghalidha, ikatan tali perjanjian yang sangat kokoh. Kita lihat firman Allah di surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 21, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dhukum ila ba'dhin wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan dari kamu. Iya, istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Nah, sekali lagi, ini untuk menunjukkan dan menggambarkan betapa ikatan perkawinan dalam perspektif Al-Quran khususnya dan Islam pada umumnya adalah sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjalaninya dengan penuh kesungguhan, dengan kehati-hatian adalah sikap yang baik. Sehingga dalam proses perjalanan kehidupan pernikahan seorang Muslim itu menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian di ayat ini juga Allah mengingatkan ya, atas apa? Nikmat-nikmatnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Apa itu nikmat Allah yang terpenting untuk kita syukuri? Wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmah ya'idzukum bih. Nah, secara khusus di sini nikmat yang hendaklah kita syukuri karena apa? Allah telah menurunkan atas kalian kitab dan sunnah. Kitab dan hikmah itu maknanya adalah sunnah. Sebagai apa? Pengajaran untuk kalian. Dan inilah nikmat yang seharusnya menjadikan kita selalu bersyukur. Karena kita sudah diberi itu. Gitu. Ini ditegaskan juga misalnya kita lihat ya dengan redaksi yang sedikit berbeda Bapak Ibu di surah nomor 10 surah Yunus ayatnya 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, katakanlah wahai Nabi, dengan rahmat dan karunia Allah hendaklah kamu bergembira. Hendaklah kamu bersyukur yang sebenarnya. Jadi rahmat dan karunia Allah yang besar, karunia yang sangat berharga atas hidup kita itu apa toh? Al-kitab wal hikmah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Quran yang dibawa, dijelaskan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang seharusnya menjadikan kita selalu bersyukur dan sekaligus bahagia. Kok kita diberi nikmat seperti itu, yang kalau kemudian kita ikuti dengan sungguh-sungguh petunjuknya, menjamin kebahagiaan hidup kita di akhirat, dunia dan akhirat. Maaf, bukan hanya di akhirat ya, tapi dunia dan akhirat. Saya ulangi, kalau kita bersungguh-sungguh mengikuti petunjuk-petunjuknya, maka jaminan kehidupan kita bahagia dunia akhirat.
Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 38 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Iya, barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut dan sedih, berarti apa? Bahagia hidupnya Bapak Ibu. Sebaliknya yang mengabaikan peringatan Allah, yang mengabaikan petunjuk hidayah dari Allah, Allah menyatakan apa? Hidupnya akan menjadi sempit. Hidupnya akan menjadi sempit. Jadi yang menjadikan sempit hidup seseorang di dunia ini bukan realitas di luar dirinya ya. Misalnya keadaan krisis misalnya, atau keadaan cuaca misalnya, atau keadaan kesehatan misalnya. Enggak. Lapang sempitnya kehidupan bagi seseorang itu sikap batinnya, sikap hatinya terhadap petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, bagi yang mengabaikan, mungkin kalau di situasi normalnya nggak terasa ya. Tapi bagi yang mengabaikan, terlebih dalam situasi yang kemudian ketidaknormalan, nah itu bisa karena mungkin sangat berat situasinya, maka disitulah kehidupan seseorang kan terasa sekali itu, sempit. Maka agar kita tidak seperti itu, ikuti petunjuk Allah. Mari kita lihat pernyataan firman Allah di surah nomor 20, surah Toha, ayat 124. Allah berfirman, Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nuhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan. Iya, yang berpaling dari peringatanku, dia akan menjalani kehidupannya yang sempit. Di dunianya hidupnya sempit, di akhirat akan dalam keadaan yang menderita. Karena apa? Dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik gitu. Bahwa kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran. Ini kan Allah berfirman kan, ingatlah nikmat Allah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab dan hikmah atau sunnah sebagai pengajaran. Ini sesuatu yang sangat besar. Bukan hanya besar dalam makna isi kandungannya, tapi juga besar keutamaan, besar karunia dari Allah. Maka ini hadiah terbesar kalau untuk Al-Quran misalnya, mari kita lihat. Surah nomor 17, surah Al-Isra ayat yang ke-9, Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Nah, mereka mendapat pahala yang besar. Al-Quran ini berisi petunjuk jalan yang lurus dan menjadi kabar gembira bagi siapa saja yang mengamalkan isi kandungannya, berbuat kebaikan, pahala yang besar. Dan lebih dahsyatnya lagi Bapak Ibu, kalau Al-Quran kan disebutnya ya, yang menjalaninya atau yang mengerjakannya akan mendapat pahala yang besar. Yang lebih dahsyat lagi, kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Al-Quran dikatakan bukan dengan pahala yang besar, tapi karunia yang besar. Nah, mari kita lihat ya, surah nomor 33. Surah Al-Ahzab ayatnya yang ke-45 sampai 47. Surah 33, Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Iya. Sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang mukmin, yaitu orang yang kemudian percaya dengan tulus hati mengikuti Nabi yang diutus Allah tersebut. Apa karunia yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keseluruhan syariat yang dibawa Nabi itu untuk membahagiakan manusia, menggembirakan manusia. Manusia itu siapa toh? Aslinya ya semua. Tapi kemudian bagi yang khusus beriman itulah kabar gembiranya. Maka Allah menurunkan syariat itu bukan untuk kepentingan Allah. Itulah dalam tema utama kita dari kedua ayat ini apa? Syariat itu untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan manusia. Termasuk dalam ayat ini yang kemudian dilanjutkan dengan perintah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Itu untuk apa? Ya untuk kebaikan manusia. Maka Bapak Ibu, khusus bagi kita ya, yang dianugerahi oleh Allah dengan hadiah terbesar berupa Al-Quran, berupa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang yang beriman mengikutinya, berusaha mengikutinya, itu oleh Al-Quran disebut sebagai umat terbaik. Nah, mari kita lihat surah nomor 3 ayat 110. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Iya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, oleh Allah untuk umat manusia. Kamu siapa? Umat Islam, Bapak Ibu. Kita semua umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi ini sungguh satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kok kita ditakdirkan Allah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemuliaannya dibandingkan dengan umat-umat yang lain seperti mulianya Nabi kita nggak berbanding, ya, lebih sangat mulia dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kira-kira begitu. Baik. Kemudian akhir ayat ini Allah memerintahkan agar bertakwa kepadanya. Ya, agar bertakwa kepada Allah. Nah, mari kita lihat beberapa redaksi perintah bertakwa yang oleh Al-Quran diberikan penegasan sedikit berbeda-beda ya. Yang pertama kita lihat misalnya di surah nomor 3, surah Ali Imran pada ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Tentu kesan yang dapat muncul dari redaksi ayat ini Bapak Ibu seakan Allah menuntut agar kita itu bertakwa yang semaksimal mungkin. Dan itu akan kesannya memberatkan ya. Akan kesannya memberatkan itu. Maka kemudian di ayat yang lain kita temukan bertakwa itu ya maksudnya bukan bermaksud memberatkan gitu. Tapi apa? Sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Kita lihat surah nomor 64. Surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa ma yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bertakwalah sesuai kesanggupanmu. Kalau di bagian awal tadi kan bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Kok ada kontradiksi ya? Tidak ada. Maksud di ayat pertama itu perintah takwa untuk semua orang dalam makna umum. Sedangkan maksud di surah 64-16 ini menunjukkan dalam eksekusi perintah takwa itu, maka lakukan sesuai kondisimu. Takwanya orang yang diberi anugerah kelapangan rezeki, ya banyak berinfak. Takwanya orang yang diuji dengan kesulitan hidup, maka bersabar. Takwanya orang yang diberikan amanah kepemimpinan misalnya, maka bersikap adil. Takwanya orang yang sedang diuji dengan sakit misalnya, maka sabar. Ya, kalau sedang sakit sabar itu ya bentuk ketakwaannya. Beda dengan yang sehat. Kalau sedang diuji dengan diberi nikmat kesehatan, takwanya apa? Gunakan hidup yang sehat itu untuk kebaikan. Nah, sehingga kemudian setiap orang, apapun kondisinya, bisa menunjukkan ketakwaannya semaksimal sesuai dengan kondisi masing-masing. Untuk apa toh perintah takwa itu? Nah, kalau kita lihat di ayat yang lain, salah satunya apa? Untuk bekal kita kelak nanti di akhirat. Ya, kita lihat surahnya nomor 59 ya. Ayat 18 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, bertakwalah kepada Allah ya, karena apa? Yang terpenting itu akan menjadi bekal terbaik kelak nanti di akhirat. Jadi bekal kita di akhirat itu sudah tidak lagi menggunakan ATM ya. Nah, kalau bekal di dunia kan ada pakai ATM, tapi catatannya kalau rekeningnya ada isinya, itu boleh bawa ATM. Kalau kemudian pas diambil langsung minta maaf, tidak mencukupi, itu masalah juga, cobaan juga. Tapi kalau di akhirat bekal terbaik apa? Takwa kita. Ya, bukan lagi bekal materi atau bekal sesuatu yang masih berkaitan dengan duniawi. Oke, kita lanjutkan sekarang Bapak Ibu ayat yang ke-232. Ya, ini masih kelanjutan dari ketentuan seputar masalah talak ya dan rujuk ya, talak dan rujuk. Seperti sudah kita sampaikan di awal-awal ya, bahwa dalam konteks ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada 3 hal yang kalau dilakukan sungguh-sungguh maka itu ya sungguh-sungguh. Dilakukan dengan bercanda itu ya sungguh-sungguh. Apa itu? Nikah, talak, rujuk. Gitu ya. Kalau kemudian maka orang bercanda pun sudah jatuh itu, maka hati-hati. Ya, canda aja sudah jatuh. Apalagi kemudian sungguh-sungguh ya otomatis jatuh. Oke. Sekarang kita masuk ayat 232. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradawna bil ma'ruf dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak. Iya, ini adalah masih kelanjutan Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian sudah kita singgung di awal ya,
kalau seorang istri yang ditalak itu sudah menyelesaikan masa iddahnya, maka bagi wali dan juga bagi mantan suami jangan sampai menghalang-halangi mantan istrinya itu, atau mohon maaf kalau bukan mantan anak, kalau wali berarti anak perempuannya yang sudah berstatus bebas dari pernikahan itu untuk menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang menjadi pilihannya. Nah, ini secara khusus berarti apa? Laki pilihannya kalau sudah menyelesaikan juga dengan urusan keluarganya. Gitu. Nah, bagaimana kalau ada seorang wanita, ya, ini sudah bebas, sudah selesai masa iddah, sudah selesai, tapi menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang masih terikat dengan pernikahan wanita yang lain. Bagaimana yang seperti itu? Tentu dari sisi formalnya ya tidak ada larangannya. Apalagi kalau itu kemudian memang status perempuannya adalah sudah selesai masa iddah, sudah bebas begitu ya. Tapi dari sisi etikanya ini yang kena. Etikanya kalau kemudian seorang wanita menjalin hubungan dengan seorang suami yang sudah beristri, maka ya akan kena resiko. Resikonya apa? Ini kalau kemudian pada akhirnya memutuskan siap untuk ta'addud itu poligami maksudnya ya. Tentu ada proses-prosesnya. Tapi itu juga secara moral itu akan menjadikan apa? Ya bagi istri si suami tersebut atau si laki-laki tersebut pasti akan ada bekasnya, bukan bekas ya, ada perasaan atau situasi yang merasa terduakan, terdolimi dan seterusnya. Maka dalam konteks seperti itu Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi ya di ayat ini untuk apa? Mengaitkan dalam keputusan-keputusan kita di dalam status pernikahan itu dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini berarti apa? Enggak main-main gitu ya. Kan coba kita lihat ayat tadi. Dikatakan apa itu? Bahwa dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu semua menjadi nasihat bagi kalian kalau memang benar kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir gitu loh. Maka dikaitkan dengan keimanan itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa pentingnya kita untuk selalu menasehati diri sendiri dulu ya, untuk menjalani kehidupan rumah tangga itu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak menutup diri untuk menerima masukan, nasihat, terlebih kalau masukan nasihat itu bersumber dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau agama. Ya, karena apa? Karena nasihat itu bagi orang beriman selalu bermanfaat. Mari kita lihat surah nomor 51 ayat 55. Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Iya, tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin, gitu ya. Jadi bagaimana kalau yang kita beri peringatan itu orang yang sudah katakanlah menurut lahiriahnya, pandangan hatinya sudah tertutup. Menurut pemahaman kita atau sepengetahuan kita lahiriahnya pokoknya nggak bisa berubah. Ya, apa istilahnya itu ya bahasa kita MT lah. MT itu mau tembok. Nah, gitu. Jadi kayaknya pesimis untuk berubah gitu. Atas orang yang keras hatinya, tertutup mata batinnya, apa perlu tetap kita beri peringatan? Apa perlu tetap kita undang untuk diajak datang ke kajian? Apa perlu untuk kita beri nasihat-nasihat yang baik? Jawaban kita temukan di surah 7 ayat 164. Allah berfirman di ayat ini, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qaumanillah muhlikum aw mu'adhibu 'adzaban syadida. Jawabannya qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab,
agar kami mempunyai alasan atau lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa. Nah, ada dua tujuan ya Bapak Ibu. Yaitu apa? Agar kemudian kita punya alasan di hadapan Tuhan kelak, ya, yaitu kita sudah melaksanakan kewajiban mengajak sehingga kita lepas tanggung jawab. Ada alasan itu. Kemudian yang kedua, ya semoga, karena apa? Di balik orang yang hatinya keras, tetap saja ada kemungkinan untuk kemudian bisa mendapat hidayah. Tetap saja di balik sikap orang yang sudah sepertinya menurut lahiriah itu tidak mungkin sadar, bisa saja kalau Allah menghendaki sadar, mendapat hidayah. Dan dalam sejarah itu sudah banyak begitu ya. Misalnya apa? Orang yang sangat keras memusuhi Nabi, bahkan hendak membunuh Nabi, saking bencinya itu. Dapat hidayah, kemudian menjadi pembela Islam dan sahabat Nabi yang hebat. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga orang yang sudah jelas-jelas memusuhi bahkan mengalahkan Nabi dalam peperangan dulu. Akhirnya masuk Islam. Siapa? Khalid bin Walid. Orang yang kemudian apa itu? Menjadikan Nabi sangat sedih. Bahkan saking sedihnya itu sampai kemudian terucap gitu bahwa ini orang Masya Allah itu. Tapi kemudian pada akhirnya apa? Masuk Islam. Wahsy itu yang membunuh paman dan Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika itu Nabi kan sangat kecewa dan sedih sekali dengan kehilangan paman yang sangat dikasihinya dengan cara yang sangat mengenaskan dalam perang Uhud. Gitu ya. Nah, dari sini maka kemudian kenapa kita harus tetap memberikan nasihat, mengajak orang untuk berbuat kebaikan? Karena dua alasan. Yang pertama, untuk menjadi bentuk pertanggungjawaban kita kelak di akhirat, sehingga kita sudah lepas gitu ya. Alasannya jelas, saya sudah mengajak. Alasannya jelas, saya sudah menasehati. Alasannya jelas, saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan. Yang kedua, semoga kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau masalah akhirnya bertakwa, tentu itu menjadi membolak-balikkan hati ini adalah prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka untuk menguatkan alasan itulah penutup ayat ini Allah berfirman apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dialah Allah yang Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ya. Allah tentu Maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya, sedangkan kita, pengetahuan kita terbatas. Itulah mengapa Bapak Ibu, kita jangan sampai bersikap melampaui batas ya dalam mengajak orang, dalam menilai orang. Ya yang proporsional saja. Seringkali ada orang yang mudah sekali untuk menjudge orang lain karena mungkin yang bersangkutan atau orang itu tidak sepaham dengan pemahamannya atau tidak sependapat dengan pandangannya, tidak semakna dengan penafsirannya. Itu langsung dihukumi sesat, salah, masuk neraka, misalnya gitu. Jangan-jangan yang dianggap salah itu nanti yang masuk surga. Sedangkan yang menghukumi malah masuk neraka, bisa saja. Karena apa? Itu bukan wewenang domain manusia, tapi itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah tegaskan ya di surah nomor 3 Al Imran ayat 128. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itu bukanlah urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima taubat atau mengazab mereka? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Iya, itu bukan urusan kamu, wahai Nabi. Itu bukan urusan kamu, wahai manusia, wahai kaum muslim. Apakah Allah itu akan memberi kesempatan mereka tobat dan menerima tobatnya? Atau sebaliknya membiarkan mereka dalam kesesatan, kezaliman, sehingga kelak dia akan mendapat hukuman? Menerima tobat dan memberikan sanksi hukuman adalah domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak diberikan wewenang itu karena apa? Memang manusia pengetahuannya terbatas, hanya yang diinformasikan oleh Allah. Allah lah yang Maha mengetahuinya. Nah, sudah banyak sekali ya. Maka misalnya apa? Orang yang kemudian ya termasuk misalnya kalau ada orang yang sedang mendapatkan cobaan. Misalnya apa? Orang tuanya jahat. Bisa aja kok anaknya baik.
Sebaliknya orang tuanya baik, bisa aja orang tua anaknya, tapi secara umum memang ini namanya pengecualian gitu ya. Pengecualian, tapi tidak berlalu mutlak. Buktinya apa? Nabi Nuh, istri dan anaknya durhaka. Fir'aun, suaminya malah soleh. Anak angkatnya jadi nabi. Anak angkat Fir'aun siapa? Musa kan? Musa itu sejak kecil dirawat Fir'aun loh. Berarti itu dalam tanda petik ya hidup di tengah-tengah kekafiran kan begitu kan. Tapi jadi nabi kemudian Musa itu. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang apa berinteraksi dengan pamannya itu Abu Talib. Tapi sampai kemudian akhir hayatnya sang paman belum bersedia untuk masuk Islam. Nah inilah pentingnya kita senantiasa untuk bersikap rendah hati dan menyerahkan urusan-urusan yang memang menjadi domainnya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, dan bagi kita sebagai hambanya adalah menjalani apa yang telah disyariatkannya, termasuk dalam konteks perkawinan, kehidupan rumah tangga, pernikahan. Ini kesemuanya bagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu. Selanjutnya seperti biasa, Mbak Rima akan memandu kita untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Silakan Mbak Rima. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan melalui chat, insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, ini udah ada yang bertanya nih Pak Ali. Kan ada nih beberapa kali mungkin pernah dengar ya, kalau baru bercerai ketok palu terus rujuk kembali gimana tuh Pak? Apakah masuk dalam kategori mempermainkan ikatan pernikahan? Oke. Kalau ketok palu talak 1 ya, terus rujuk kembali dan niatnya bagus, ya niatnya memang untuk memperbaiki. Kalau dalam bahasa ayatnya niatnya untuk menjalankan hukum Allah secara baik, oh bagus, nggak mempermainkan itu. Ya, yang mempermainkan itu tadi contohnya itu orang yang kemudian ketika sudah mau habis masa iddah, ini disengaja ini. Bukan ketika palu langsung rujuk, itu bagus berarti. Ini misalnya apa? Ketok palu tolak pertama. Itu kan kemudian ada masa iddah. Kurang lebih 3 kali suci ya, atau 2,5 bulan gitu. Nah, itu kemudian misalnya katakanlah minggu depan ini mau sidang lagi untuk memastikan. Orang tersebut kemudian ternyata 2 hari itu menyatakan rujuk akhirnya. Menyatakan rujuk. Niatnya apa? Untuk kemudian terikat lagi dalam kehidupan rumah tangga, tapi nanti setelah berjalan seiring waktu beberapa bulan mungkin ceraikan lagi. Nah itu yang dapat dinilai mempermainkan hukum Allah. Tapi kalau jadi kembalinya inilah kita prinsipnya innamal a'malu binniyat, ya. Perbuatan-perbuatan itu sangat tergantung kepada niat masing-masing pihak. Nah, ini kan ayat-ayat ini kan khususnya ditujukan kepada para suami ya, yang intinya jangan sampai mempermainkan agama. Karena dalam sejarahnya memang posisi istri ini selalu menjadi objek gitu ya. Dalam konteks pernikahan ini yang kemudian yang menjadi penanggung jawab keluarga kan suami. Karena diberi tanggung jawab besar, akhirnya punya peluang untuk bersikap yang melampaui batas. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Ismail Akbar. Ustadz, bukankah ada hadis yang menyebutkan 5 wanita yang menyebabkan terhalangnya seorang lelaki untuk masuk surga, yaitu ibunya, istrinya, anak perempuan, adik, dan kakak perempuannya. Karenanya para wanita janganlah tersinggung bila anak laki-lakinya, suaminya, kakak atau adik laki-lakinya menasihati atas sesuatu yang positif dan benar sesuai Al-Quran dan hadis khususnya. Apakah demikian Pak Ustadz? Oh iya, tentu saja betul itu Pak Ismail ya. Hal ini benar adanya. Cuma kemudian ini yang perlu digarisbawahi kan persoalan teknis komunikasinya. Gitu ya, teknis komunikasinya. Kita ambil contoh begini, seorang adik perempuan yang masih terikat pernikahan dengan suaminya, ini adik perempuan kita nih, ya maka tentu kita berikan nasihat yang wajar, jangan sampai melampaui batas terlalu intervensi. Nah, misalnya karena kita kan nggak tahu persis nih apa yang dijalankan, tapi memberi nasihat jangan kan ke adik yang tanggung jawab kita sebagai kakak laki-laki ya, kepada orang lain saja kalau meminta nasihat kita nasihati. Maka kemudian kalau nah si adik dalam posisi yang seperti itu, kalau kita melihat ketulusan seorang kakak ya memberi nasihat, dia terima, jangan dianggap intervensi gitu. Karena ini memang tanggung jawab.
Nah, gitu ya. Sehingga di sini bertemu antara keikhlasan kakak menasihati adiknya dan keikhlasan adik menerima nasihat dari kakaknya. Nah, kalau itu semua proporsional, insya Allah baik-baik saja itu. Nah, terkadang itu kan karena situasi atau boleh jadi cara komunikasi yang kurang baik atau pilihan kata yang kurang tepat sehingga menimbulkan niat baik itu disalahpahami. Kan biasanya gitu, jangankan dengan adik, kadang suami istri gitu, ya kan? Pilihan kata yang kurang tepat, momentum yang tidak tepat dalam menyampaikan komunikasi itu bisa menimbulkan masalah itu. Nah, kita kan pengalaman juga ya dalam rumah tangga itu, dalam suami istri itu seringkali seperti itu. Kalau pas mungkin situasinya nggak nyaman nih, perasaan suami nggak nyaman, tiba-tiba istri kok ngasih tausiah suaminya. Nah, itu bisa menimbulkan salah paham gitu. Kan kadang-kadang istri kan sering memberi tausiah ke suami juga. Nah, itu maka salah paham. Nah, menghindari seperti itu pentingnya untuk kemudian bersikap proporsional termasuk dalam urusan komunikasinya, momentum waktunya, dan cara menyampaikan nasihatnya. Oke, terima kasih Pak Ismail. Baik, tapi tadi menarik juga sih Pak untuk masalah nasihat menasehati itu kan, karena seringkali sekarang nih yang sering kita temui gitu ya, dengan alasan menasehati, tapi menasehatinya tuh memaksakan kehendak gitu, memaksakan pendapat. Kan kadang-kadang sering banget tuh, maksudnya kan saya kan hanya memperingati, tapi terus kayaknya sebenarnya ngejudge gitu Pak. Kalau itu gimana ya Pak cara Iya, mengambil itulah jalan tengahnya? betul. Niat baik saja tidak cukup, harus cara yang baik. Ini yang penting nih, Mbak. Poinnya di situ ya. Ini betul sekali itu, seperti itu seringnya itu ya. Misalnya apa? Kalau ada orang nggak sependapat dengan pemahaman kita. Nah, misalnya kita sering suka ya kalau ada kawan ulang tahun, kita masih suka ngumpul, doa, traktir kawan gitu. Ada kawan yang mungkin kalau pemahamannya berbeda, langsung kemudian, oh itu kan gak ada contoh Nabi, aku cuma nasihatin kok. Padahal menjaskan sebetulnya kan, menganggap yang kita lakukan kan salah itu kan. Itu kan. Maka yang seperti itu bukan sikap bijaksana. Karena apa? Karena kemudian atas sesuatu yang berbeda pendapat seharusnya dihormati, bukan dijudge. Kecuali kalau memang jelas-jelas menyimpang dari sisi norma. Kalau ada misalnya, mohon maaf, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, kita boleh katakan, aku udah nasihati kamu loh ya, kalau kamu masih terus seperti itu, ya sudah selesai tanggung jawab saya sebagai sahabat. Misalnya gitu. Atau ada orang yang kemudian, mohon maaf tuh enggak berhenti-berhenti mabuk misalnya. Aku udah berusaha nasihati kamu loh ya. Ini kan nasnya jelas, nggak ada interpretasi yang berbeda pendapat, gitu ya. Itu pun dituntutnya dengan cara yang bijaksana, toh. Mari kita lihat ayatnya ya, surah nomor 16 ayat 125. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Surah 16 An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Iya. Jadi cara menasehati dengan 3 langkah. Yang pertama sikap bijaksana. Yang kedua nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu tidak menjudge, tapi kemudian dengan kalimat, pilihan kata, saat yang tepat. Yang ketiga, kalau toh kemudian harus adu argumentasi boleh, tapi lakukan dengan cara yang terbaik. Setelah 3 langkah itu selesai, stop. Kata Allah, apa aku udah tahu kok siapa yang pada akhirnya memilih jalan yang benar dan yang salah. Kalau dalam konteks khilafiyah, jangan-jangan kesemuanya dibenarkan oleh Allah. Kan bisa saja itu. Mungkin saja. Kalau itu perbedaan pemahaman, perbedaan penafsiran. Keliru ya, sikap yang keliru. Saya ulangi Bapak Ibu. Sikap yang keliru. Kalau ada orang yang membangun narasinya seperti ini. Contohnya gini. Kalau ada perbedaan pendapat, khilafiyah namanya. Perbedaan pendapat. Kok kemudian dikatakan, mesti yang benar menurut Tuhan satu ini. Contoh kemarin lah misalnya, Lebaran gitu. Ini yang benar Jumat atau Sabtu tih? Kalau dalam pemahaman kita kan dua-duanya benar karena masing-masing ada argumentasinya kan. Tapi ada yang memaksakan yang benar pasti satu menurut Allah itu. Yang satu yang menurut Allah itu yang mana? Yang kira-kira yang saya pahami. Nah, gitu loh. Arahnya itu ke situ. Oh, itu yang nggak bijaksana.
Harusnya apa? Ya Allah sangat mungkin membenarkan kedua-duanya. Yang Jumat ya benar, yang Sabtu juga benar. Dan itu sudah dipraktekkan Rasulullah kok. Atas perbedaan pendapat praktek berhaji di zaman Nabi, yang dilaporkan sahabat kepada Nabi, Nabi bilang apa? Kerjakan, nggak apa-apa begitu. Ya Rasulullah, saya belum potong tapi udah nyembelih gimana? Kerjakan, nggak apa-apa begitu. Jadi model perbedaan-perbedaan yang itu kemudian memang bukan saling menafikan, itu pun kemudian diakomodir Rasulullah, nggak apa-apa. Gitu. Maka jangan sampai kita magang jadi Tuhan ya. Nah, untuk kemudian menghakimi orang lain, memastikan satu pendapat yang benar menurut pemahamannya, seakan-akan itu kemudian pendapatnya Tuhan. Nah, itu namanya magang jadi Tuhan. Pendapatnya diklaim seakan-akan itu pendapatnya Tuhan. Seakan-akan sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, ini yang hati-hati bahaya. Karena orang seperti ini jadinya fanatis. Membela pendapatnya, diklaim membela Tuhan gitu kan. Padahal yang dibela itu kan pemahamannya, pendapatnya. Nah, dari mana konfirmasi bahwa ini sesuai dengan pendapat Tuhan? Kan nggak ada. Taunya setelah nanti di akhirat. Dan ini nasihat sudah disampaikan oleh Allah di Al-Quran. Wes lah, kamu itu berhenti di situ, nggak usah diterusin. Karena apa? Nanti di akhirat tuh tak kasih tahu siapa yang benar di antara yang perselisihan itu. Coba lihat, ini ada di surah nomor 5 Al-Maidah, ayat 48. Surah 5 ayat 48. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayil kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Perhatikan frase tengah ayat. Sekiranya Allah mengendalikan kamu jadi satu umat, berpendapat satu saja bisa. Tapi ketika Allah membiarkan kita berbeda pendapat, itu bagian dari cara Allah untuk masing-masing memberikan ujian. Nah, kalian semua pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, maka Allah akan mengabarkan atas apa yang diperselisihkan itu nanti diberitahukan. Ini loh yang benar begini. Nah, ini loh dua-duanya itu benar. Bisa aja seperti itu karena itu adalah menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oke, begitu, Mbak. Baik, Pak. Tapi saya pernah baca nih, Pak, atau mendengar ada kawan lah yang bilang bahwa kalau ada banyak perbedaan di antar perbedaan pendapat, maka pilihlah yang paling kuat pendapatnya kan gitu. Dan ada juga yang bilang waktu itu kan bahwa nantinya saya nggak tahu mungkin hadis ya katanya bahwa nantinya umat Islam itu akan terpecah menjadi berapa puluh gitu kan ya Pak. Maka tapi yang benar di sisi Allah itu hanya ada satu. Nah itu selalu menjadi alasan untuk orang-orang tuh menasehati teman-temannya supaya mengikuti pendapat dia gitu. Itu gimana ya Pak? Iya, ada dua hal ini. Yang pertama, ikutilah pendapat yang kuat. Itu sampai di situ ada benarnya itu, Mbak. Cuma pertanyaan lanjutannya, kuat menurut yang mana? Kuat menurut siapa? Kan gitu masalahnya kan? Karena kalau kemudian pada akhirnya kuat menurut masing-masing ternyata kok. Ya sudah, hormati aja. Kalau ada perbedaan pendapat, itulah pendapat yang kuat, betul, setuju. Tapi masalahnya kriteria yang menyatakan yang kuat nih siapa? Kan ulama toh. Sementara ulama masing-masing punya kompetensi, maka ya udah kita hormati. Menurut ulama A pendapatnya, menurut pendapat Syafi'i ini loh kuat kok. Mendapat ulama Hambali, oh yang kuat ini, oh, silahkan pada akhirnya. Jadi intinya sama-sama kuat. Oke. Kemudian yang kedua, betul sekali itu hadisnya, ya. Tapi ini memang salah satu hadis yang disalahpahami. Hadis ini panjang. Hadis ini panjang mengatakan bahwa pertama dikatakan bahwa Rasulullah itu sedang menyampaikan narasi bahwa
agama Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Agama Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Nabi melanjutkan, umatku terpecah menjadi 73. Ingat Mbak, umatku, Nabi bilang umatku, bukan agama Islam. Nah, Rasulullah itu mengatakan umatku terpecah, bukan agama ini terpecah. Berarti apa? Memang dalam kenyataannya kemudian umat Nabi Muhammad bukan dalam konteks pemahamannya ya. Umat itu maksudnya orang yang hidup setelah Nabi Muhammad sampai kiamat dulu, Mbak. Itu terpecah dari golongan yang banyak memang kan penyataannya itu. Nah, tapi kemudian yang 73 golongan ini yang benar satu itu siapa? Yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu ya umat Islam itu gitu loh maksudnya. Jadi kalau kemudian itu dipakai untuk mengklaim golongan dia yang sedikit itu yang selamat, oh itu ya subjektif dan sangat tidak pada tempatnya. Apalagi hanya kemudian diakui sekelompok orang. Ini masing-masing akhirnya kan mengklaim kan, Mbak. Oh enggak, yang selamat itu kelompokku, yang benar kelompokku. Akhirnya kelompok-kelompok kecil-kecil yang itu paling mengklaim diri sendiri. Nah ini hadis ini sering dijadikan sebagai tameng ya untuk membenarkan kelompok-kelompok ini. Padahal maksudnya yang dimaksud yang selamat itu siapa? Ya umat Islam secara keseluruhan yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah semuanya saja. Itu. Jadi bukan hanya bagian kecil dari umat Islam yang sesuai mengikuti pemahaman ulama tertentu atau kelompok tertentu, bukan, tapi yang memang berkomitmen la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Begitu. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dan sekaligus pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Ibu Ratna. Apakah talak 3 harus melalui talak 1 dan 2? Dan kalau suami mentalak istri langsung mengatakan saya talak 3 itu bagaimana? Padahal itu baru pertama kali suami mentalak istrinya. Baik, terima kasih Bu Ratna. Ini kemarin sudah kita singgung ya minggu yang lalu, tapi kita tegaskan lagi. Ulama fikih beda pendapat, Bu. Tetapi kalau kita proses pernikahan itu ada dalam ketentuan hukum negara juga ya. Disitulah ada yang namanya buku nikah, pencatatan nikah. Maka kemudian yang memutuskan talak itu jatuh 1, 2, 3 itu pengadilan. Nah, tapi secara fikih pun menurut syariat agama dalam pandangan fikih itu mayoritas ulama mengatakan meskipun seorang suami menyebut kamu sekarang saya talak 3 padahal baru sekali, itu jatuhnya tetap 1. Tidak bisa langsung menjadi 3. Nah, ini diperkuat dengan dalam kompilasi hukum Islam kita ya bahwa kemudian pengadilanlah yang berhak untuk menyatakan selesai. Artinya begini, seorang suami yang kemudian misalnya mentalak istrinya, saya jatuhkan talak kamu. Mau bisa talak 1 atau talak 3 itu. Kalau suami itu kemudian belum mengajukan secara resmi memasukkan permohonan di pengadilan, ya sebetulnya statusnya formalnya dia masih suami istri menurut legal formalnya. Meskipun dari sisi agama ya sudah jatuh gitu ya. Nah, maka kemudian yang kita lihat kan lahiriahnya. Sehingga begini, meskipun seorang suami kemudian menalak 3 kali, katakanlah sudah prosedur, tolak 1, tolak 2, tolak 3, sampai akhirnya bersetahun ya, atau lebih gitu ya, sudah jatuh menurut agama. Kok enggak proses gitu ya? Itu si istri dalam keadaan terkatung-katung itu. Nggak bisa nikah juga. Karena statusnya dia masih sebagai seorang istri. Nah, itulah pentingnya kita kemudian menggunakan pendekatan formal, yaitu apa? Ya sudah. Kalau kemudian memang yang bersangkutan masing-masing itu tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang baik, maka kemudian memutuskan pisah secara baik, ya sila proses dengan baik juga itu. Tapi itu saya kira menjadi pilihan yang kesekian kalinya sudah sangat terakhir lah ya. Kalau sudah tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki keadaan saya kira itu. Tapi agama selalu mendorong bagaimana sedapat dan semampunya itu seseorang tetap dianjurkan, diperintahkan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Bukan mudah sekali untuk melepas. Apalagi gara-gara ngelihat yang lain. Naudzubillah. Kira-kira begitu ya. Oke, makasih Mbak.
Baik Pak Ali, barangkali bisa ditutup dengan doa. Ya, Sekalian terima kita juga titip doa untuk kesembuhan dari Ibu Farida bin Abdurrahman Nuh, ibu dari salah satu jamaah kita. Baik. Silakan Pak Ali. Ya, Pak Ibu, mari kita hadirkan niat baik kita di waktu dan majelis yang mulia dan penuh berkah makbulah ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan, yang sedang punya kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah berikan jalan keluar kemudahan, dan yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 17 Mei 2023, masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wira Sakti, Diana Mahmudi, Rati, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon Terima izin. kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.